Yang bukan yang itu Bu, yang di laboratorium? Bukan. Hmm? Apa kalau jarak jauh udah jelas. Iya, prednison udah masuk. Kok udah langsung Leonasa sih? Kok udah langsung Leonasa sih? Iya, kalau high risk kan langsung Leonasa. Kecuali kalau standar. Bukannya minggu depannya? Belum lah kakaknya aja
Selamat siang, Dokter Lucy. Karena udah jam 13.40, mungkin kita mau mulai aja ya, Dok. Ya, boleh, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dokter Vincia dari CRU RSAB Harapan Kita. Saya yang akan memandu kita pada kegiatan hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kehendaknya lah kita bisa berkumpul secara online saat ini untuk kegiatan We Research edisi keempat. Jadi We Research ini adalah ruang belajar dan bertumbuh bagi kita semua sivitas RSAB yang memang tertarik dengan dunia penelitian. Melalui kegiatan ini kita harapkan kita bisa berbagi pengalaman, memperluas wawasan, dan memperkuat kompetensi penelitian untuk mendukung terciptanya budaya riset yang lebih aktif dan kolaborasi. Terima kasih juga kepada semua peserta yang sudah hadir pada kegiatan ini. Kami harapkan kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar kegiatan ini dilancarkan dan memberi manfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Doa selesai. Pemateri workshop kita kali ini adalah Dr. Setia Dewi Lusiati, SPAK, PhD, yang akan membawakan tema We Research, yaitu mengupas etika penelitian, strategi lolos komite etik dari perspektif reviewer. Pertama-tama, izinkan saya akan membacakan CV dari Dr. Lucy. Boleh dibantu, Dokter, CV-nya, Dok. Jadi Dokter Lucy dengan nama panjang Setia Dewi Lusiati, MD, PhD, lahir pada Malang tanggal 13 Juni. Beliau ini adalah pediatrician yang sudah mengambil konsultan neonatologis, merupakan Head of Research dari Ethical Committee di RSAB Harapan Kita, dan Head of Education Quality Assurance RSAB Harapan Kita. Dan beliau juga aktif sebagai peneliti dengan sudah memiliki ORCID ID dan ResearchGate. Untuk pendidikannya, beliau mengambil pendidikan Medical Faculty Erlangga University, Pediatric Department dari Pajajaran University, dan beliau mengambil Neonatal Fellow di Groningen, Netherlands, dan juga mengambil Doctor of Philosophy di Groningen, Netherlands juga. Selanjutnya, waktu akan saya serahkan kepada Dr. Lucy untuk memaparkan materinya. Silahkan, Dr. Lucy. Dr. Lucy, mic-nya belum dinyalain, Dok. Ya, suara saya sudah terdengar ya. Sudah terdengar, Dok. Slide-nya juga sudah terlihat. Terima kasih, Dokter. Ya, terima kasih Dr. Vincia. Terima kasih kepada tim CRU yang telah memfasilitasi kegiatan ini, dan kita sudah sampai kepada topik mengenai etik penelitian. Kalau nggak salah, kegiatan ini sudah berlangsung beberapa kali, dan kali ini kita sampai kepada materi bagaimana strategi lolos komite etik dari aspek perspektif dari reviewer. Terima kasih juga kepada Dr. Vincia yang sebagai moderator pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semuanya dan selamat siang. Jadi ini bentar. Ya, jadi sebagai pendahuluan kita tahu bahwa yang namanya pelayanan kesehatan dengan berbasis ilmu pengetahuan itu berbasis dari penelitian. Semakin baik suatu hasil penelitian, maka tentu akan menentukan semakin berkualitasnya pelayanan kesehatan kita. Nah, sebelum hasil penelitian dapat dimanfaatkan dengan aman dan efektif
untuk diberlakukan pada kesehatan manusia diperlukan penelitian yang mengikutsertakan subjek manusia. Jadi kalau masih pada subjek hewan, tentu kita tidak bisa mengaplikasikan dengan sedemikian bebasnya, sehingga perlu ada penelitian yang melibatkan subjek manusia sebagai subjek penelitian tersebut. Kemudian, namun Masukin. si- namun pada sisi kelemahannya adalah penelitian yang menggunakan subjek manusia tentu ada beberapa risiko, terutama bila penelitian ini merupakan uji eksperimental. Nah, kemungkinan risiko itu banyak sekali, sehingga risiko-risiko ini semua perlu diantisipasi, perlu dilakukan evaluasi, terutama dari kaidah etikanya. Penelitian memerlukan suatu etika, jadi sehingga perlu suatu latar belakang ilmiah mengapa penelitian tersebut dilakukan, perlu metode ilmiah yang sahih sehingga mendapatkan hasil yang baik, sehingga manusia yang jadi subjek ini tidak dilakukan dengan percuma. Kemudian perlu juga integritas dan kejujuran dari peneliti agar mendapatkan hasil yang betul-betul bisa dipercaya sehingga bisa menjadi dasar penelitian yang selanjutnya. Demikian ilmu penelitian itu, ilmu kesehatan berkembang dari waktu ke waktu. Nah, dan dari penelitian ini perlu kita sangat menghargai subjek, tidak diperlakukan sebagai objek, meskipun subjek itu adalah hewan. Komite etik bahwa di sini akan melakukan kaidah telaah etika pada percobaan yang pada manusia dan juga pada hewan akan sangat mempertimbangkan dengan sangat teliti sehingga perlu waktu, perlu beberapa pandangan dari beberapa banyak reviewer. Oleh sebab itu kenapa penilaian etika oleh komite etik kadang-kadang tidak terlalu menyenangkan buat si peneliti atau juga tidak terlalu menyenangkan buat sponsor karena dianggap komite etik mungkin kesannya seperti berbelit-belit, mempersulit atau terlalu lambat seperti itu sehingga agak hal ini dan seringnya komite etik ini cukup banyak mendapat eh, apa namanya tentangan dari para peneliti yang sebetulnya peneliti itu ingin melakukan dengan segera agar penelitiannya bisa mendapatkan hasil, mungkin karena terikat sesuatu hal dengan sponsor, dengan waktu, dan sebagainya. Nah, kita sudah mendengar mungkin pada teman-teman semuanya tentang prinsip etika penelitian secara mendasar ada 4, respect for person, beneficence, normal efficient, dan justice. 4 hal ini akan dikemukakan secara terus-menerus di dalam presentasi saya pada hari ini. Nah, untuk respect for persons, yaitu pada hakikatnya kita harus menghormati harkat dan martabat manusia sebagai subjek, bukan sebagai objek, menghormati otonomi yang mengisyaratkan bahwa manusia itu mempunyai kebebasan untuk memahami, untuk menentukan pilihannya apakah dia akan bergabung dalam penelitian atau tidak. Tentu pada situasi seperti ini akan sangat lemah peluangnya pada subjek manusia yang dependen atau yang rentan atau suka kita katakan vulnerable subject. Sehingga pada yang vulnerable subject inilah yang perlu sekali mendapatkan perlindungan. Disinilah peran dari komite etik. Nah, kita saat ini kita berada di Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita. Ada penelitian dari luar, ada penelitian dari dalam, yang barangkali penelitian itu akan melibatkan pasien-pasien ibu hamil, kemudian ibu menyusui, atau mungkin juga geriatri, perempuan, atau anak, bahkan bayi dan janin, yang semua ini masuk ke dalam kategori vulnerable subject. Oleh sebab itu, soundingnya dalam hal etika penelitian ini sangat menjadi kental bagi kami yang berada di komite etik dan membuat kita juga perlu berhati-hati tanpa membuat penelitian tersebut berjalan dengan terlambat seperti itu. Kemudian aspek yang kedua adalah beneficence, ialah suatu kegiatan yang memberikan suatu asas manfaat dengan
melandaskan prinsip untuk melakukan kebaikan, sehingga penelitian yang dilakukan ini sebisanya akan bermanfaat tidak hanya terhadap ilmu pengetahuan itu sendiri dan pelayanan kesehatan, namun juga bermanfaat untuk penelitian yang berikutnya. Tidak ada penelitian yang tidak ada risiko, namun sebisanya risiko penelitian ini bisa diminimalisir sampai pada batas kewajaran. Oleh sebab itu, desain penelitian ini juga sangat penting dalam menjawab penelitian yang akan dilakukan, dan desain penelitian diharapkan dilakukan dengan dasar ilmiah yang valid. Nah, asas beneficence selalu berkaitan bergandengan erat dengan normal efficiency, di mana kalau yang satu bermanfaat, yang satu tidak merugikan. Artinya, jika kita tidak dapat melakukan yang bermanfaat, kalau bisa jangan merugikan orang lain. Bahkan kalau perlu akan bisa meningkatkan manfaat sebanyak-banyaknya. Kalaupun toh ada suatu manfaat kerugian apapun itu bentuknya, diusahakan seminimal mungkin. Dan perlu diingat bahwa subjek penelitian itu adalah seseorang yang memerlukan perlindungan terutama dari si peneliti. Oleh sebab itu, dalam kaitannya dengan penyelenggaraan penelitian, peneliti senantiasa didampingi oleh komite etik. Jadi komite etik penelitian tidak hanya memberikan evaluasi etika, namun juga melakukan suatu monitoring agar supaya subjek ini selalu terlindungi setiap saat selama penelitian tersebut berlangsung. Kemudian aspek justice, yaitu prinsip etik berkeadilan yang mengacu pada kewajiban etik untuk memperlakukan setiap orang yang sama dalam memperoleh haknya. Jadi maksudnya kalau kita tahu bahwa ada suatu obat misalnya, taruhlah terapi epinefrin untuk pada kondisi resusitasi. Kemudian ada terapi obat yang lain yang masih dalam situasi yang belum jelas di dalam resusitasi itu. Pada saat pasien tersebut mengalami suatu bradikardia, maka dia harus segera diberikan epinefrin karena terapinya sudah sangat evidence. Namun karena penelitian ini akan mengetahui efek dari obat B, maka si pasien yang mendapatkan obat B tidak mendapatkan epinefrin. Nah, itu sama sekali tidak berlandaskan etik keadilan. Karena berarti akan meningkatkan risiko pada pasien yang masuk ke dalam kelompok kasus. Kemudian, beban dan manfaat yang diperoleh subjek juga seimbang. Artinya jangan sampai kita terlalu membebani seseorang, apakah itu orang dewasa maupun anak yang dilibatkan dalam penelitian kita. Jadi misalnya kita akan meneliti dan kita lakukan follow up sampai 3 bulan ke depan misalnya, sehingga seseorang itu harus hadir ke poli misalnya pada taruhlah 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Sedangkan orang tersebut rumahnya jauh. Dan dia kebetulan apalagi pada kondisi yang secara ekonomi tidak baik atau kurang mampu. Nah, tentu penelitian ini akan memberikan keuntungan yang berlebih bagi si peneliti, namun beban bagi yang diteliti. Oleh sebab itu, bagaimana agar beban ini bisa diminimalisir seminimal mungkin. Ya, jadi meskipun kita katakan bahwa si peserta ini mendapatkan manfaat misalnya, bahwa dia telah mendapatkan terapi sehingga si orang ini sudah selayaknya untuk membayar misalnya transportasi yang dilakukan untuk ke rumah sakit misalnya. Eh, Namun di luar itu, taruhlah dia tanpa mendapatkan terapi itu tidak akan terlalu mendapatkan kerugian yang besar misalnya seperti itu, sehingga sangat tidak adil buat buat si subjek eh, bahwa bila kita tidak memperhatikan aspek ini. Kemudian oleh sebab itu juga aspek keadilan mesti dilakukan dengan sangat kehati-hatian pada pasien-pasien yang sekali lagi yang sangat rentan. Sekali lagi di sini diingatkan bahwa vulnerable subject itu adalah
subjek yang tidak mampu untuk melindungi kepentingan diri sendiri, kemudian kesulitan untuk memberikan persetujuan, taruhlah orang tua cukup dewasa, namun karena sakitnya sehingga dia tidak bisa berkata-kata, itu tentu dia sulit untuk memberikan tujuan seperti itu, sehingga itu termasuk vulnerable subject. Kemudian dia tidak mempunyai atau kurang kemampuan dalam hal menentukan pilihan, taruhlah misalnya pasien-pasien BPJS seperti pasien kita yang tidak mampu karena dia tidak mampu, kemudian kita dengan mudahnya mengatakan kepada mereka bahwa ada terapi seperti ini sehingga mereka mesti mengikuti. Tentu mereka mempunyai rasa ketidakmampuan untuk mengatakan tidak misalnya, sehingga disitulah perlu adanya suatu 4 aspek tadi harus kita eh, berlakukan pada saat kita melakukan suatu penelitian. Karena jangan sampai kita melakukan memanfaatkan, terkesan memanfaatkan karena kurangnya kemampuan mereka. Kemudian pasien yang termasuk tergolong muda yang tidak atau belum belum sanggup untuk atau belum secara hukum untuk memberikan suatu keputusan, taruhlah anak usia SMP seperti itu ya, atau SMA kelas 1, artinya dia belum cukup dewasa untuk secara hukum untuk membuat suatu keputusan. Kemudian dia juga pasien-pasien yang berkedudukan rendah pada hierarki kelompoknya, ya. Jadi pasien-pasien semua ini termasuk yang vulnerable subject. Nah, Komite Etik Penelitian Kesehatan hadir di dalam proses penelitian yang akan dilakukan, yang juga selama dilakukan dan setelah dilakukan. Komite Etik Penelitian Kesehatan atau nanti akan kita singkat dengan KEPK harus mempunyai suatu kualifikasi dan berpengalaman meneliti. Jadi dia harus sudah punya pengalaman meneliti sehingga dia mampu menilai aspek secara ilmiah, medis, dan etika. Disarankan komite etik itu jumlahnya ganjil. Ya, ini untuk nice to know ya. Minimal 5 orang, kemudian dan harus ada 1 orang yang bukan orang medis dan minimal 1 orang yang dari luar institusi. Jadi seperti contoh Komite Etik Penelitian Kesehatan di RSAB harapan kita beranggotakan 11 orang. Dari 11 orang itu ada 3 orang yang bukan orang RSAB harapan kita. 2 adalah anggota kehormatan dari Rumah Sakit Jantung harapan kita, dan 1 adalah bukan medis dan bukan orang RSAB juga, yang dia adalah orang awam. Dan pemilihan orang awam ini tentu tidak mudah karena memerlukan orang awam yang cukup mempunyai kedewasaan dalam hal ikut di dalam proses ethical approval ini. Kemudian peneliti juga boleh memberikan penjelasan, namun pada saat voting dia tidak bisa ikut. Dan Komite Etik Penelitian harus independen. Meskipun secara struktural Komite Etik Penelitian langsung di bawah Direktur Utama, tetapi tidak berarti Direktur Utama bisa mengatur keputusan yang diambil oleh KEPK ini, dan dari Komite Etik ini harus bebas dari konflik kepentingan. Jadi misalnya saya di neonatologi, ada teman saya sedang mengambil penelitian tentang neonatologi, dan kebetulan di situ saya ikuti dalam tim peneliti, berarti di situ sebaiknya pada saat pengambilan keputusan, saya tidak boleh masuk di dalam pengambilan keputusan, karena akan ada konflik kepentingan, seperti itu. Kemudian KEPK dalam bekerja dilandaskan dengan SOP secara tertulis, dan tentu SOP ini benar-benar suatu SOP yang standar, setidaknya standar nasional, ya. Kita mengacu kepada aturan main Komite Etik Penelitian Kesehatan Nasional di Kementerian Kesehatan. Kemudian semua dokumen hasil rapat akan kita simpan, dan bila diperlukan pertemuan full board meeting misalnya untuk membahas, harus jumlahnya ganjil untuk menjaga agar tidak ada suatu keputusan yang berbeda dengan jumlah yang sama, ya. Kemudian bila diperlukan, taruhlah di dalam KEPK ini tentu kita tidak ahli segalanya,
ternyata ada penelitian yang di dalam grup KEPK ini tidak ada keahlian di bidang tersebut sehingga kita perlu masukan dari narasumber ahli, maka kita bisa mengundang dan mereka akan ditambahkan sebagai anggota ad hoc, namun yang bersangkutan tidak ikut di dalam proses pengambilan keputusan. Perlu diketahui hal ini yang jarang diketahui oleh teman-teman peneliti adalah bahwa KEPK ini juga berperan dalam hal monitoring untuk melihat apakah penelitian yang dilakukan sudah dilaksanakan dan sesuai dengan protokol yang telah disetujui. Dan tentu nanti bila ternyata dilakukan dengan tidak sesuai dengan protokol yang disetujui, artinya yang disetujui misalnya darah yang diambil 2 cc, ternyata yang diambil 5 cc dan ketahuan, maka hal ini akan dievaluasi segera dan bahkan bisa ada risiko dibatalkan penelitian tersebut. Nah, beberapa hal peran KEPK dalam penelitian kesehatan secara basic adalah melindungi subjek. Jadi tugas kita terutama adalah melindungi subjek manusia yang diikutsertakan di dalam penelitian. Kemudian memberikan saran kepada peneliti bila penelitian yang akan dilakukan itu berbahaya atau misalnya bertentangan dengan masyarakat. Taruhlah sebagai contoh misalnya ada suatu pengobatan oral misalnya di mana pengobatan oral itu diberikan kepada semua pasien dengan kriteria tertentu, namun pengobatan itu mengandung misalnya cairan yang berasal dari babi misalnya, di mana cairan yang berasal dari babi itu tidak secara universal diterima, terutama oleh masyarakat Indonesia karena kebanyakan Muslim. Nah, dalam hal ini harus ditimbang betul bahwa acceptance-nya di masyarakat, karena bila ketahuan itu bisa berdampak, mereka akan melakukan suatu artinya bisa menuntut sehingga ada risiko penelitian tersebut tidak bisa dilanjutkan. Sehingga kami KEPK membatasi jangan sampai hal itu terjadi. Jadi sebetulnya saran-saran yang diberikan apapun bentuknya itu adalah tujuannya untuk melindungi peneliti dan penelitian itu sendiri. Kemudian juga memberikan suatu edukasi dengan memberikan pencerahan dalam hal pelaksanaan penelitian, baik dalam hal metodologi, kemudian juga tentang hal-hal yang berkaitan dengan regulasi yang bersangkutan dengan pelaksanaan penelitian itu sendiri. Kemudian KEPK juga ikut berperan aktif dalam hal meningkatkan suatu kualitas penelitian yang akan dilakukan. Karena jangan sampai penelitiannya, taruhlah penelitiannya misalnya melihat suatu prognosis misalnya, tetapi kemudian lebih dilakukan dengan cara taruhlah retrospektif sembari cara prospektif sangat mungkin untuk dilakukan seperti itu. Karena kalau penelitian prognosis kan akan lebih baik kalau dilakukan long term misalnya. Atau penelitian yang melihat efek dari obat di mana sangat mungkin untuk dilakukan prospektif baik dari sisi teknis dan waktu, namun dilakukan dengan cara yang tidak pas atau rekrutmennya tidak pas, maka kita bisa memberikan suatu saran agar penelitian tersebut menjadi betul-betul lebih berkualitas secara saintifik bahkan secara etis, sehingga subjek yang sudah diikutkan, yang sudah diambil darah, yang sudah diambil datanya betul-betul memberikan suatu dampak yang baik untuk hasilnya. Kemudian conciliation, yaitu dengan konsiliasi dan mencegah terjadinya suatu konflik antara peneliti dan subjek. Jadi KEPK ini cukup luas jangkauannya dan kami juga bersyukur bahwa di dalam penyelenggaraan tugas ini ada CRU yang juga ikut mendukung pelaksanaan dari peran-peran KEPK ini. Nah, bagaimana dengan
tanggung jawab dan hak komite bahwa di dalam melakukan suatu evaluasi telaah, selain kita ikut bertanggung jawab bahwa vulnerable subject ini terlindungi, kita harus mendapatkan suatu protokol dari peneliti, protokol yang sesuai, dan bila ada perubahan harus dikirimkan amandemen protokol, kemudian informasi untuk calon subjeknya seperti apa, CV-nya seperti itu, sehingga akan mempermudah tim untuk melakukan suatu evaluasi atau telaah. Kira-kira dokumen apa saja bila akan mengajukan penelitian? Jadi di sini saya lihat banyak sekali peserta juga dari adik-adik PPDS, bahwa nanti kalian kan akan menyelenggarakan penelitian pada saat berlangsungnya pendidikan di PPDS anak ini. Jadi jangan lupa bahwa setelah ujian proposal, setelah disetujui, maka segera siapkan untuk menyiapkan dokumen untuk dikirim ke komite etik. Dengan beberapa dokumen yang disiapkan adalah CV, baik peneliti utama, kemudian kalau penelitian itu berupa timnya pun harus ada CV-nya. Kemudian ada form permohonan, surat telaah penelitian, kemudian protokol penelitian yang lengkap dengan inform consent dan pernyataan ada tidaknya konflik kepentingan. Kemudian juga ada form kesediaan menyerahkan hasil penelitian, form kesediaan untuk mempublikasikan juga hasil penelitian, serta bila penelitian ini adalah suatu penelitian yang dilakukan bersama dengan center lain, jangan lupa melampirkan persetujuan etik dari lembaga lain. Nah, apakah persetujuan etik dari lembaga lain itu sudah cukup sehingga kita tidak perlu untuk meminta persetujuan etik di tempat kita bekerja, tempat kalian sekolah, itu tidak, tetap harus dimintakan karena hal ini juga menyangkut kepentingan perlindungan dari subjek yang akan dilakukan penelitian di rumah sakit tersebut. Sehingga persetujuan etik dari lembaga lain tetap dilampirkan, namun persetujuan etik dari institusi, taruhlah RSAB Harapan Kita tetap harus dimintakan. Nah, alurnya bagaimana? Jadi, biasanya kita dari KEPK, setelah kita menerima proposal, jadi pertama kali dokumen-dokumen yang tadi akan dikirim ke CRU, kemudian dari CRU akan melihat kelengkapan, dan kalau sudah lengkap dari CRU akan dikirim ke KEPK proposalnya. Kemudian dari tim komite etik akan menetapkan kategori proposal ini adalah penelitian yang seperti apa. Untuk diputuskan telaahnya bagaimana. Dan kemudian setelah ditelaah maka ada hasil telaah. Nah, yang dimaksudkan dengan kategori dan telaah proposal itu nanti kita akan tentukan apakah proposal penelitian ini akan dilakukan telaah secara bebas, exempted, biasanya cukup 1 orang saja, atau telaah yang expedited, artinya perlu ditelaah namun dengan lebih cepat prosesnya sehingga tidak terlalu perlu tim yang banyak, cukup biasanya 2 orang dilakukan. Atau kita lakukan full board meeting. Nanti seperti apa penjelasannya akan setelah ini, ya. Jadi ini adalah jenis tingkat telaah etik. Yang paling ringan adalah yang exempted. Itu adalah yang paling ringan. Biasanya kita melihat dari tingkat risikonya. Risikonya yang paling ringan, exempted, kemudian bila risikonya itu ada namun merupakan suatu risiko sehari-hari dari kegiatan pelayanan kesehatan, kita bisa lakukan expedited. Dan bila risikonya tinggi, maka kita lakukan full board meeting. Nah, kita coba mulai dari exempted. Hal ini kita kemukakan secara lebih detail supaya teman-teman di sini dan adik-adik PPDS supaya mengetahui mengapa penelitian yang ini kok cepat sekali ditandatangan, sembari penelitian yang lain agak lama atau butuh waktu, ya. Itu karena ada pengkategorian dari risiko proposal penelitian yang disampaikan ke kami. Nah,
untuk yang exempted. Jadi yang exempted ini dikatakan risikonya tidak ada atau sangatlah kecil. Ya, biasanya penelitian ini mengambil data sekunder biasanya. Informasi itu sudah ada di ranah publik. Jadi sebagai contoh misalnya seseorang meneliti bagaimana misalnya prevalensi ibu-ibu dengan sindroma metabolik yang berada di DKI. Maka kalian akan mengambil data-data dari data-data kesehatan dari DKI. Ataupun juga misalnya untuk melihat seberapa banyak angka kematian, taruhlah bayi-bayi yang dirawat di neonatal intensive care unit di RSAB Harapan Kita misalnya. Jadi data itu sudah ada. Jadi tinggal diambil sehingga benar-benar tidak memberikan risiko untuk si subjek itu sendiri. Namun eh, seperti juga contoh misalnya ada lagi penelitian yang mendasarkan atas survei atau wawancara dalam melihat perilaku seseorang misalnya. Nah, namun dalam hal ini harus ingat satu hal bahwa tetap ini ada risiko, tidak berarti tidak berisiko, bahwa kita harus ingat ada suatu yang perlu dijaga yaitu kerahasiaan subjek. Ya. Jadi jangan sampai pengungkapan data subjek itu terpublikasi sehingga memberikan konsekuensi yang serius bagi subjek tersebut. Atau misalnya survei-survei juga yang berisi pertanyaan yang invasif atau sangat sensitif sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman, itu pun juga harus hati-hati sehingga barangkali yang seperti ini betul-betul kita mungkin akan memutuskan, oh ini tidak bisa exempted, yang seperti ini harus expedited. Atau misalnya subjek yang dipilih atau yang ditunjuk adalah pejabat atau calon pejabat publik yang harus dijaga kerahasiaannya, sehingga ini pun kita lebih akan bijaksana kalau kita lakukan secara expedited. Nah, atau juga misalnya penelitian pada hewan yang penelitian tersebut menimbulkan rasa sakit. Memang hewan bukan manusia, tetapi tidak berarti hewan itu kita ignore eh, rasa sakit atau stres yang dialami. Jadi berdasarkan undang-undang yang ada, kita harus memperhatikan aspek itu sehingga kita barangkali memutuskan untuk expedited. Kemudian bila kita perlu untuk diingat bahwa bila penelitian tersebut melibatkan data tersebut diambil sebaiknya tidak boleh ada identitas dari seseorang. Jadi identitasnya harus disembunyikan dan tidak boleh dipublikasi. Nah, kemudian yang kedua adalah penelitian yang proses telahnya dipercepat atau accelerated atau expedited, di mana ada risiko terhadap subjek tetapi masih dalam batas kewajaran. Sebagai contoh, misalnya penelitian dilakukan pada pasien yang dilakukan pasien typhoid misalnya. Kemudian kita akan melihat bagaimana hasil pemeriksaan typhoid. Tentu pemeriksaan serologi typhoid akan dilakukan tanpa pasien tersebut masuk di dalam subjek penelitian. Jadi dalam proses pelayanan sehari-hari pun itu akan dilakukan. Sehingga pengambilan darah itu adalah sesuatu hal yang sangat wajar. Dan memang hal itu akan tetap dilakukan dengan atau tidak dilakukan penelitian. Jadi ini yang dimaksud dengan suatu risiko yang masih dalam batas yang wajar. Dan seleksi pada subjek harus berlaku adil tanpa paksaan dan tetap ada informed consent dan harus didokumentasikan. Kemudian pada penelitian penelitian hewan di mana tentu informed consent tidak bisa diberikan, maka proses telah etik yang dipercepat dilakukan pada jenis penelitian yang tidak menimbulkan rasa sakit, nyeri, dan stres. Kalaupun toh rasa yang tidak menyenangkan ini tidak bisa dihindari,
karena ada suatu intervensi, maka kita harus mempunyai suatu kemampuan, kompetensi, atau kita pernah belajar mendapatkan pelatihan bagaimana kita mengatasi, memberikan dosis-dosis obat anestesi pada hewan tersebut untuk mengurangi rasa tidak nyaman ini. Jadi ini pun harus dinyatakan di dalam proposal. Kemudian rencana penelitian dilakukan dengan ketentuan yang memadai dan mengumpulkan data yang tepat untuk melindungi privasi subjek, dan juga penelitian yang dalam keadaan darurat kesehatan masyarakat, seperti contoh misalnya pada kondisi COVID-19 misalnya. Pada kondisi COVID itu, karena itu satu hal yang baru, sehingga perlu ada data-data layanan yang diperlukan dalam hal mengatasi pasien COVID. Nah, pada kondisi seperti ini tentu meskipun itu adalah penelitian yang sifatnya intervensi, namun karena penelitian ini dilakukan oleh institusi dan harus diisyaratkan dilakukan oleh institusi yang berwenang untuk melakukan penelitian tersebut, sehingga penelitian itu bisa dilakukan lebih cepat telaah etiknya, tidak perlu full board meeting, karena perlu suatu kesimpulan yang cepat misalnya dalam hal pelayanan. Dalam proses telaah etik yang dipercepat, usulan akan dikirim kepada 2 anggota KEPK, jadi setelah mendapatkan proposal dikirim ke sekretariat KEPK, kemudian akan disampaikan ke 2 anggota KEPK yang sekiranya mengetahui tentang topik tersebut atau yang dekat dengan topik tersebut. Kemudian umpan balik ke sekretariat akan diberikan dalam waktu 5-10 hari kerja. Dan persetujuan akan disampaikan kepada sekretariat. Sehingga meskipun dipercepat, setidaknya memerlukan waktu sekitar 2 minggu. 2 minggu itu di luar waktu pada saat proposal tersebut masuk ke CRU. Jadi ya karena CRU kita dan CRU tersebut bukan seseorang yang direkrut untuk betul-betul hanya melaksanakan itu, tetapi juga menyambi kegiatan fungsional. Jadi mungkin total bisa memakan waktu 3 minggu. Ya, tetapi dari KEPK sendiri kita sudah punya komit dan sudah merupakan suatu target kinerja bahwa hasil tidak lebih dari 2 minggu. Sudah sampai ke CRU untuk disampaikan ke tim peneliti. Apa yang terjadi jika ada perbedaan pendapat antara 2 anggota KEPK? Maka ketua komite etik akan mengirimkan proposal ini untuk ditelaah kepada 1 anggota lainnya, atau akan meminta ahli yang kompeten untuk sebagai pemberian bahan pertimbangan sebagai keputusan akhir. Contoh beberapa jenis penelitian yang proses dipercepat tadi, selain yang tadi disebutkan dalam wabah atau endemi, misalnya suatu pengambilan, even itu pengambilan sampel tapi dengan cara yang tidak melukai, artinya pengambilan sampel yang eksternal seperti rambut dan kuku selama tidak menyakiti, itu bisa expedited. Atau bahan-bahan yang memang jatahnya sudah untuk dikeluarkan. Sebagai contoh urin, kemudian feces, itu pun juga bisa expedited. Termasuk juga preposium kalau misalnya akan melakukan, setelah dilakukan apa itu namanya, tindakan pemotongan itu sunat ya kan, kemudian dan plasenta dan juga tali pusat itu adalah barang-barang yang akan dibuang, itu pun juga bisa dilakukan expedited sepanjang hal ini tidak memberikan suatu risiko konsekuensi bahwa subjek itu akan, data-data itu akan terpublikasi dengan sangat luas. Sebagai contoh misalnya penelitian yang mengemukakan, taruhlah penelitian genetik atau analisa sesuatu
DNA misalnya dari bahan anggota tubuh yang kemudian hasil itu untuk disampaikan kepada institusi yang tidak berwenang untuk menyimpan data itu. Taruhlah misalnya disampaikan kepada, karena ini kegiatan dengan kerjasama atau mendapatkan hibah dari sponsor misalnya, disampaikan ke mereka sehingga mereka mempunyai data itu dan juga mempunyai raw data. Tentu hal ini akan memberikan dampak yang sangat luas terhadap subjek tersebut sehingga hal ini tidak akan dilakukan secara expedited, mungkin akan dilakukan secara full board meeting. Eh, dan juga penelitian tentang perilaku yang tidak terlalu memanipulasi perilaku subjek kita bisa lakukan expedited. Nah, untuk yang full board committee, evaluasi oleh full board, yaitu semua uji klinik dan protokol penelitian yang mengindikasikan adanya risiko yang signifikan, maka harus melalui full board meeting, di mana kita akan melakukan suatu pertemuan dan pembahasan kasus secara bersama. Dan prosesnya adalah dari sekretariat akan mengundang peneliti untuk ikut di dalam full board untuk mempresentasikan dan juga melakukan suatu klarifikasi. Bila pada penelitian ini melibatkan sponsor, sponsor diperkenankan untuk hadir, namun hadir di awal untuk menanggapi pertanyaan dan saran, dan setelah itu sponsor tidak hadir pada keseluruhan saat full board meeting dilakukan. Kemudian sebaiknya, ini yang belum bisa kesampaian, peneliti mahasiswa wajib didampingi oleh pembimbing pada saat full board meeting. Kalau mahasiswa ini adalah taruhlah PPDS anak RSAB harapan kita, tentu sangat mungkin didampingi oleh pembimbing. Tetapi banyak sekali penelitian dari luar yang sulit untuk didampingi oleh pembimbing karena keterbatasan waktu, sehingga pembimbing tidak bisa hadir, sehingga dalam hal ini kita masih bisa mentolerir. Nah, keputusan KEPK biasanya secara aklamasi, namun bila tidak memungkinkan akan diambil voting. Prinsipnya hasil dari telaah exempted, expedited, dan full board tadi adalah satu proposal penelitian disetujui. Artinya tidak ada masalah dengan etika. Kemudian ada juga yang perlu modifikasi proposal, yaitu pada prinsipnya disetujui tapi harus direvisi terlebih dahulu. Bila revisinya adalah sesuatu hal yang sangat esensial, misalnya dia harus berkonsultasi dengan pembimbing karena misalnya metodologinya harus dirubah secara esensial, taruhlah yang tadinya itu cross-sectional study, ini kok akan lebih baik kalau dilakukan crossover study misalnya, maka itu adalah masuk dalam approve dengan major revision. Tetapi bila revisinya cukup yang tidak terlalu bermakna, tanpa dia konsultasi dengan pembimbingnya tidak masalah. Misalnya seperti mungkin ini penelitian harus dilakukan dengan waktu panjang 2 minggu misalnya, atau dalam perusahaan proposal ada yang kurang lengkap sehingga perlu dilengkapi tetapi tidak merubah konten, tidak merubah makna, maka ini adalah termasuk yang approval dengan minor revision. Nah, dan yang terakhir adalah tidak disetujui karena barangkali tidak sangat memberikan risiko secara atau manfaatnya lebih rendah daripada risikonya, sehingga secara etika tidak bisa di-approve. Nah, bahwa meskipun sudah di-approve, namun bila pada monitoring oleh KEPK yang dilakukan setidaknya 1 kali setahun, ternyata adanya suatu gap, penyimpangan dari apa yang sudah disetujui, maka KEPK berhak untuk menanyakan penjelasan dari si peneliti mengapa penelitian ini tidak dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan protokol yang sudah disetujui.
Dan bila hal ini tidak bisa diargumentasikan dan kemudian tidak dilakukan amandemen protokol, eh, dan tetap dilakukan dengan cara seperti itu, maka Komite Etik Penelitian berhak untuk melakukan pembatalan persetujuan yang pernah diberikan sebelumnya. Jadi bisa dilakukan termination atau suspension of prior approval. Eh, ini tadi sudah ya. Nah, sehingga di dalam hal melakukan telaah etika, KEPK itu ada beberapa istilah telaah, yaitu telaah untuk persetujuan dan juga telaah untuk setelah persetujuan, yaitu bisa juga telaah untuk amandemen atau perubahan bila ada perubahan, atau juga telaah yang berkelanjutan karena misalnya penelitian itu sudah berlangsung terlalu lama sehingga harus dilakukan telaah ulang tanpa ada suatu perubahan, kita lakukan telaah yang berkelanjutan, atau juga kita akan melakukan suatu laporan kemajuan, maka kita akan melakukan suatu telaah laporan kemajuan, atau ini bisa masuk dalam telaah yang berkelanjutan. Kemudian juga harus ada telaah laporan akhir, artinya peneliti wajib menyampaikan laporan akhir kepada KEPK sebagai bagian dari evaluasi. Dan selain juga menyampaikan kepada KEPK, peneliti juga harus menyampaikan juga kepada CRU. Kemudian ada juga telaah kejadian yang tidak diinginkan, dan tadi telaah kesenjangan antara protokol yang disetujui dengan protokol yang dilakukan. Artinya ada pelanggaran protokol. Jadi ada beberapa telaah yang bisa dilakukan oleh KEPK pada satu penelitian tersebut. Ya, sekarang kita ke aspek penilaian. Ini yang tentu yang ingin diketahui, sebenarnya apa saja sih yang dinilai dan apa saja juga yang harus disiapkan supaya telaah etik ini juga bisa berlangsung dengan cepat, lancar, sehingga cepat di-approve seperti itu. Jadi secara mendasar ada 5 hal, yaitu suatu penelitian harus ada aspek risiko yang bisa diminimalisir, kemudian ada aspek manfaat, kemudian bagaimana perlindungan terhadap vulnerable subject bila dilibatkan vulnerable subjectnya, kemudian metodologinya sesuai untuk mencapai dari tujuan penelitian tersebut, dan ada informed consent dan ada pernyataan kerahasiaan data. Jadi ini semua harus terekspresikan di protokol, di proposal yang akan kita telah. Jadi meminimalkan risiko sebagai contoh, ada suatu langkah konkret bagaimana untuk mencegah cedera. Ya. Kemudian ada juga suatu si peneliti menyampaikan dengan secara jelas bahwa penelitian ini manfaatnya apa, meskipun di lain sisi ada suatu risiko apa, seperti itu, sehingga kita akan bisa membandingkan antara manfaat dan risiko itu, dan juga peneliti juga harus melakukan ada suatu action yang dikonkretkan dalam bentuk narasi, apa saja yang akan dilakukan untuk meminimalisir risiko tersebut. Kemudian selain juga ada suatu pernyataan ganti rugi oleh peneliti bila calon-calon subjek itu tidak ada asuransi. Ya, jadi misalnya kalau sampai dia harus taruhlah suatu penelitian yang menyebabkan pasien tersebut dehidrasi misalnya, sehingga pasien tersebut harus akhirnya karena dia diberi obat, ternyata obat itu membuat diuresisnya banyak, sehingga dia dehidrasi, kemudian dia harus datang ke rumah sakit untuk dirawat. Nah, pada pasien-pasien yang tidak mempunyai asuransi kesehatan, si peneliti harus ada suatu pernyataan ganti rugi bahwa bila harus dirawat kembali, maka harus akibat dari obat tersebut, maka harus dijamin oleh si peneliti. Ya, dan sekali lagi informed consent. Nah, berbicara tentang informed consent,
eh, jangan khawatir bahwa inform consent ini dari kami, dari CRU dan KAPK sudah ada template-nya. Sudah ada template-nya yang jelas untuk inform consent. Jadi, inform consent itu apa saja yang harus tercantum di situ, namun inform consent dalam hal menyampaikannya harus dalam bahasa yang awam, jelas dan mudah dimengerti, karena inform consent ini yang akan baca adalah si pasien, si subjek. Kemudian harus ada rincian detail perlakuan. Bila akan dilakukan sesuatu atau diambil darah sebanyak darah sekian atau dilakukan pemeriksaan apa, labnya apa, dan untuk lab ini misalnya semua akan dijamin oleh peneliti itu harus jelas banget. Kemudian juga ada suatu efek samping yang mungkin terjadi atau komplikasi yang mungkin terjadi dan bagaimana bila terjadi gejalanya seperti apa, sejauh apa komplikasi yang terjadi dan efek sampingnya, dan bila itu terjadi, maka apa yang akan dilakukan oleh si peneliti. Sehingga subjek atau walinya yang membaca akan merasakan bahwa kami ini sebagai subjek merasa tetap aman dan nyaman, seperti itu. Termasuk juga bila perlu ada suatu biaya sebagai ganti rugi, itu harus dicantumkan dengan jelas. Nah, kerahasiaan data harus di-statementkan, dinyatakan bahwa kerahasiaan data akan dinyatakan, data akan disimpan oleh peneliti, tidak akan dipublikasikan meskipun penelitian sudah selesai dan sampai nanti si data dari subjek ini. Dan harus tercantum nama dan kontak dari peneliti yang mudah untuk dihubungi kalau ada sesuatu hal dan ditandatangani oleh subjek bila bisa menandatangani atau oleh walinya disertai dengan tanda tangan oleh saksi, baik saksi dari pihak subjek dan pihak si peneliti. Di inform consent juga disampaikan tentang honor atau imbalan. Bila dirasa ada sesuatu hal yang, wah kita kok nggak nyaman nih, kenapa kita harus kontrol untuk setor feses misalnya, karena pemeriksaan gut flora misalnya, di usia 1 bulan, 2 bulan kita harus setor feses dan berarti dia harus datang, maka kita harus nyatakan Anda akan mendapatkan honor misalnya atau dan setelah itu Anda dapat souvenir setelah itu. Harus ada sesuatu honor atau imbalan misalnya bila kalian sakit maka kita akan pokoknya kesehatan mereka akan kamu bisa bebas berobat ke saya misalnya seperti itu. Kemudian jadi ini harus dinyatakan. Dan juga termasuk pengeluaran lain yang timbul akibat karena dia ikut penelitian. Jumlah imbalan harus wajar, tidak boleh terlalu rendah, dan dari komite etik akan menilai dari kewajaran imbalan ini. Nah, kalau sampai suatu protokol ditolak oleh komite etik, sebetulnya peneliti itu ada kesempatan atau hak untuk appeal. Artinya, dalam konteks di sini adalah untuk naik banding atau memberikan suatu penjelasan atau ada kesempatan untuk berargumen seperti itu dan bila perlu dia bisa misalnya melalui proses naik banding itu misalnya mengusulkan untuk apakah perlu narasumber ahli yang lain untuk menilai seperti itu. Nah, dan hal ini akan disampaikan pada pertemuan tatap muka saat full board. Setelah mendengarkan penjelasan dalam appeal itu, maka keputusan tetap akan dipertimbangkan oleh KEPK bahwa akan tetap ditolak atau akan diterima. Dan tentu keputusan dalam KEPK ini akan dikemukakan beberapa argumen-argumen mengapa sampai misalnya keputusannya adalah menolak seperti itu. Sebelum saya akhiri dari presentasi saya, ada beberapa saran yang bisa diambil untuk peneliti adalah sebaiknya peneliti memiliki penguasaan yang baik di bidang topik penelitiannya. Khusus misalnya, taruhlah PPDS misalnya. Tidak terlalu menguasai, tetapi setidaknya dia mempunyai pembimbing yang
mendapatkan pembimbing yang memang menguasai topik tersebut. Kemudian, penelitian kesehatan yang melibatkan subjek manusia harus dilaksanakan hanya oleh orang yang berkualifikasi ilmiah dan di bawah pengawasan petugas medis yang kompeten secara klinis. Dalam hal ini adalah pembimbingnya atau supervisornya. Kemudian, tanggung jawab atas subjek manusia berada pada orang yang berkualifikasi medis dan tidak pada subjeknya itu sendiri, meskipun subjek itu sudah memberikan izin. Jadi, taruhlah misalnya karena ada suatu penelitian obat-obat untuk hipertensi misalnya pada ibu-ibu hamil, kemudian karena si ibu hamil ini adalah adik kandungnya misalnya atau saudaranya, sehingga akhirnya si subjek menyerahkan begitu saja, pokoknya ya udah terserah kamu deh gitu. Kalau ada apa-apa, tetap meskipun dia sudah memberikan izin seperti itu, tetap bahwa tanggung jawab berada pada si peneliti tersebut. Kemudian peneliti memahami standar etik penelitian yang tadi disampaikan 4 prinsip etik tadi. Ya. Peneliti harus melakukan penilaian risiko. Jadi setiap protokol penelitian dilihat ini risikonya ada di mana. Risiko untuk subjeknya ada di hal apa, bebannya ada di mana, manfaatnya apa. Ini harus tercantum di dalam protokol penelitian. Kemudian kalau ada risiko, bagaimana upaya peneliti untuk meminimalkan risiko itu bila ada, atau meminimalkan efek samping bila muncul, atau komplikasi yang kemungkinan muncul, bagaimana cara meminimalkan. Dan peneliti harus membuat protokol penelitian sesuai dengan kaidah ilmiah, bagaimana aturan metodologi penelitiannya. Kemudian peneliti juga harus memiliki tugas untuk berkomunikasi dengan calon subjek. Jadi idealnya adalah yang melakukan informed consent itu adalah si peneliti itu sendiri. Kalaupun toh karena rekrutmen subjek itu bisa kemungkinan terjadi pada waktu kapan saja, di mana peneliti tidak mungkin standby 24 jam kali 7, sehingga pada saat peneliti tersebut mendelegasikan kepada orang lain, taruhlah kepada perawatnya misalnya, atau kepada asisten, maka mereka harus sudah mendapatkan pembimbingan dan latihan bagaimana memberikan suatu komunikasi kepada calon subjek, dan harus sudah dinyatakan di dalam protokol. Kemudian juga ada hal kerahasiaan yang terekspresikan di informed consent. Peneliti harus melakukan penelitian dengan betul-betul berintegritas. Jadi, bila penelitian itu suatu uji klinik, suatu clinical trial, maka persyaratannya peneliti harus mengikuti pelatihan GCP. Jadi harus ada itu sertifikat GCP-nya. Kemudian melakukan penelitian harus dengan etika, jujur, dan transparan dalam pengambilan data. Jadi jangan kemudian data itu diambil secara taruhlah bohong misalnya. Karena sudah terhimpit waktu, kok datanya belum tercapai juga, maka akhirnya dilakukan data fiktif misalnya. Nah, itu bila sampai ketahuan, maka tentu ya peneliti sudah tahu apa yang akan terjadi. Pada penelitian yang menggunakan hewan, wajib mengetahui spesies hewan yang digunakan adalah spesies hewan yang betul-betul mewakili seperti yang akan diteliti, yang akan nantinya bisa diimplementasikan pada manusia. Biasanya hewan-hewan yang sering dipakai itu kan kelinci, kemudian tikus, kemudian babi, dan sebagainya. Dan harus mengikuti prinsip 3R, yaitu replacement, sangat mungkin untuk menggantikan hewan dengan metode lain, reduction, mengurangi jumlah hewan, karena harus ditentukan jumlah hewan yang diperlukan berapa, dan refinement, yaitu menyempurnakan prosedur untuk mencegah rasa sakit dan stres. Jadi aspek 3R ini harus disampaikan. Beberapa daftar tilik yang perlu dilakukan oleh peneliti sebelum disampaikan ke
CRU untuk dikirim ke Komite Etik Penelitian. Jadi teman-teman semua dan adik-adik PPDS bisa melakukan suatu introspeksi diri, apakah daftar tilik ini sudah disiapkan dengan betul atau tidak sebelum dimajukan, supaya penelitian itu bisa bisa di-approve ya, bisa lancar ya. Kemudian, jadi aspeknya adalah satu judul harus jelas, kemudian lokasi penelitiannya dan waktunya, mulai kapan, selesainya kapan. Apakah penelitian ini multisenter? Bila ya, maka harus ada bukti persetujuan etik dari center atau institusi yang lain. Bila persetujuan etik dari center atau institusi yang lain sedang dimintakan, sedang dalam proses juga, maka juga tetap harus disampaikan. Kemudian identitas dari peneliti harus jelas, mengemukakan CV-nya, tidak hanya peneliti utama atau principal investigator saja, namun juga anggota timnya harus disampaikan, termasuk identitas dari sponsor. Ringkasan usulan penelitian bisa cukup ringkas, bisa dalam maksimum 400 kata, bisa cukup ringkas, tidak perlu sampai yang panjang kalau kalian akan melakukan suatu proses bikin buku untuk tesis atau disertasi. Ya, nanti nggak kelar-kelar penelitiannya ya, kalau kita harus melengkapi selengkap-lengkapnya. Artinya hal-hal yang penting saja yang perlu disampaikan. Kemudian justifikasi dari penelitian tersebut harus dituliskan mengapa melakukan penelitian ini dari yang 400 kata itu, mengapa ini dilakukan, kemudian manfaatnya apa, kemudian barangkali ada risiko atau isu etik yang akan dihadapi seperti apa dan bagaimana mengantisipasinya, dan ringkasan hasil-hasil studi yang sebelumnya yang sesuai atau yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, apakah itu sudah dipublikasikan atau bukan, atau bahkan yang belum, atau masih berupa data yang belum sampai dipublikasikan pun juga bisa disampaikan sebagai informasi. Termasuk juga misalnya penelitian pada hewan. Nah, kemudian mengenai ringkasan hasil studi ini bisa cukup 1 sampai 2 halaman saja. Jadi kalau 400 kata itu mungkin kan sekitar 1,5 halaman ya. Tentu fontnya juga jangan terlalu kecil ya. Kemudian ringkasan sekitar 1-2 halaman, jadi sudah sekitar berapa itu? 3,5 halaman ya maksimal. Jadi mungkin total sekitar 4 halaman. Dan kalau misalnya studi multisenter, bahwa kapan penelitian ini bisa dihentikan atau tidak lagi dilanjutkan, kalau misalnya ada sesuatu hal yang berkaitan dengan penonaktifan suatu institusi, maka ini sangat dimungkinkan. Nah, kemudian yang ketiga adalah tentang desain dari penelitian, juga secara ringkas disebutkan tujuan, hipotesis, pertanyaan penelitian, serta desainnya seperti apa. Jangan lupa kemukakan variabel penelitian. Untuk yang uji coba klinis, eksperimental, deskripsikan mana yang kelompok kasus, mana yang kelompok kontrol. Dan bagaimana rekrutmen kasus dan kontrol, apakah secara random atau tidak. Kalau secara random, bagaimana metodenya, pengambilan randomnya. Kemudian apakah dia blinded atau tidak. Di situ harus secara jelas. Jumlah subjek tentu berdasarkan perhitungan statistik, kriteria subjek berdasarkan inklusinya apa, terutama inklusi ya. Dari inklusi itu tentunya hal-hal yang tidak masuk inklusi pasti sudah bisa dieksklusikan. Tapi misalnya mau dicantumkan eksklusinya juga boleh. Terus kemudian langkah dari intervensi pada yang uji klinis ini, metodenya bagaimana? Kemudian apakah membandingkan dengan metode yang lain? Harus disampaikan komparasinya bagaimana? Dan kapan terapi itu berhenti? Kemudian apakah harus melakukan dengan tes klinis atau lab? Kemudian itu semua harus disampaikan.
dan sampel dari formulir laporan kasus yang sudah distandarisasi itu. Jadi maksudnya kita juga jangan lupa mengemukakan case report formnya, jadi CRF-nya, jadi apa saja data yang akan diambil itu sudah jelas ya. Kemudian metode pencatatan respon terapeutiknya apa saja itu di case report formnya pun juga sudah jelas ya. Dan bagaimana tindak follow up-nya dan kapan penelitian ini akan dihentikan, misalnya ada suatu hal dengan alasan apa. Efek samping, komplikasi dicatat dan bagaimana bila ada risiko serta bagian dari ada komplikasi ya. Informed consent tadi sudah saya sampaikan, di sini bisa dibaca aja nanti ya kira-kira seperti apa yang sudah disampaikan di depan. Nah, jadi seperti itu adalah checklist-checklist yang untuk introspeksi kita sebelum kita majukan, sehingga kita bila itu semua sudah jelas, sudah ternarasikan dengan nyata dan clear, sehingga ranah etika itu yang ada risikonya bisa diminimalisir, maka kemungkinan untuk ditolak akan kecil. Sebagai take home message, bahwa penelitian harus dilakukan dengan asas respect for person, menghargai, beneficence, non-malefficient, manfaat mesti lebih tinggi dari risikonya, dan kalaupun ada risiko, bagaimana meminimalisir, dan justice, aspek keadilan. Kemudian, perlindungan terhadap subjek, terutama yang vulnerable subject, adalah sebuah kewajiban buat semua peneliti ya, dan akan menjadikan hal yang sangat kita fokuskan pada saat telaah. Kemudian perlu ada evaluasi atau telaah etika oleh KEPK setiap penelitian yang berlangsung, dan telaah ini bisa secara bebas atau exempted, dipercepat, expedited, dan full board meeting. Strategi untuk lolos etik dengan mempertimbangkan beberapa aspek yang semestinya dipenuhi. Jadi selama subjek terlindungi, metodologi valid, manfaat besar, risiko diminimalisir, informed consent jelas, lengkap, dan kerahasiaan data disounding dan dinyatakan, dan pasti tidak ada suatu peluang untuk lolos dari kerahasiaan data ini, maka tentu tidak ada alasan untuk kita tidak menyetujui protokol tersebut. Komite etik juga melakukan monitoring jalannya penelitian untuk menilai apakah adanya suatu penyimpangan dari protokol yang telah disetujui. Jadi demikian dari saya, Dr. Vincia. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih Dr. Lucy atas materinya, sangat jelas dan sangat lengkap ya. Jadi sehingga kita bisa semakin paham bagaimana alurnya mulai dari proposal masuk sampai dengan nanti selesai ditelaah dan ethical approval-nya dan izin penelitiannya itu sampai di peneliti. Nah, mungkin dari peserta sekalian, apakah ada yang mau bertanya? Mungkin bisa raise hand atau bisa tulis pertanyaan di kolom chat. Izin bertanya, Dok. Silakan, Dr. Yani. Ya, terima kasih, Dr. Vincia, Dr. Lucy. Izin bertanya, Dok. Dok, apakah etis gitu ya, Dok? Artinya kita sebenarnya sih mungkin maksudnya, walaupun mungkin kalau untuk radiologi banyak kita sifatnya menelaahnya gambar ya, Dok. Terus kemudian juga biasanya kita retrospektif. Tetapi apakah etis misalnya kita istilahnya artinya belum wujud proposal gitu ya, Dok. Apakah boleh kita itu kayak meminta persetujuan pasiennya gitu? Misalnya kan kalau untuk kasus kan sekarang tuh suka dimintain ya, Dok, gitu. Persetujuannya bahwa dia akan jadi case kalau kita mau menerbitkan gitu, Dok. Apakah boleh, Dok, misalnya artinya kita artinya menyiapkan bank-bank pasien gitu ya, Dok, untuk minta persetujuan dia. Jadi untuk rilis datanya itu apakah diperbolehkan, Dok? Makasih, Dok. Iya,
Terima kasih Dokter Yani. Ya, jadi sebetulnya kan setiap pasien sebenarnya kan ada istilahnya general consent ya. Jadi di dalam general consent itu di situ sebetulnya ada suatu pernyataan yang kita minta dari pasien untuk misalnya bila data-data dari pasien tersebut diperlukan yang berkaitan untuk kemajuan pelayanan kesehatan atau suatu ilmu pengetahuan yang untuk dilakukan riset atau bagaimana dengan tetap melindungi kerahasiaan pasien, eh, itu boleh dimintakan dok. Sehingga kalau misalnya dokter Yani itu ini kok misalnya melihat kok banyak sekali nih kasus-kasus yang ini tapi kok gambaran ronsennya seperti ini gitu misalnya. Kemudian kasus tersebut disimpan dan kemudian pada suatu saat nanti itu akan dijadikan case series misalnya atau suatu research misalnya, eh, tentu yang seperti ini kita bisa memintakan ulang ke pasien bisa dan selama itu sudah termasuk dalam jurnal konsen sih sebenarnya itu bisa langsung dilakukan dok. Seperti itu. Iya, makasih dok. Soalnya kan kadang-kadang tuh dia minta lampiran gitu ya dok. Nah sementara kan kalau general consent kita udahlah bahasa Indonesia misalnya ya dok ya. Kemudian lampirannya banyak, mau kita stabiloin juga kok kayak nggak terlalu general gitu. Saya mohon maaf saya juga lupa dok, apakah sebenarnya sudah ada gitu dok yang mungkin bagian dari general consent atau memang khusus misalnya untuk pasien-pasien yang datang ke rumah sakit kita untuk mengantisipasi misalnya tadi dok yang kalau kita mau membuat case series karena kan kadang-kadang misalnya dok misalnya pasiennya terus disis kan kasihan. Maksudnya kalau kita tiba-tiba datang, saya boleh nggak Bu gini, padahal anaknya udah nggak ada atau gimana gitu dok. Itu sih dok, cuma terakhir saya nggak tahu apakah yang khusus seperti itu, artinya semua pasien kita mintakan saja gitu, walaupun memang jadi nggak enaknya kayak kan pasien nggak dijelasin detail gitu ya dok ya, tapi Betul. karena mengingat pasien kita tuh kadang-kadang kan yang kondisinya kurang baik, jadi kayak kalau jadinya sembuh mah enak gitu ya dok Ya, ngomongnya katanya lewat lagi sakit, kitanya sibuk mikirin untuk iya, untuk itu nah ya. iya betul dok. Nah yang kayak gitu dok gitu. Apakah seperti itu atau gimana dok sekarang baiknya gitu loh dok? Karena ya kalau bawa-bawa general consent terus misalnya mau dikasih ya itu posisinya sangat general, banyak hal-hal yang lain, kemudian berbahasa Indonesia, nanti pas sampai di sana seperti apa gitu. Baik, itu aja dok. Terima kasih banyak Iya. dok. Terima kasih. Ya, Dok. Ya, Dokter Yani. Jadi memang yang seperti ini itu sebetulnya harus sudah bisa dimasukkan ke dalam jurnal konsen dan saya ingat sekali bahwa kita ini pernah membahas ini. Sebetulnya di dalam home consent itu harus ada home consent tersendiri untuk itu. Karena sebenarnya kan kayak seperti Dokter Yani melakukan penelitian ini kan data yang diambil kan data sekunder ya, Dok ya. Jadi artinya data yang memang sudah ada di ranah di domain di RSAB. B-nya. Iya. Jadi tidak membuat suatu di ronsen lagi deh ulang untuk tahu Ya. gitu kan enggak ya. Nah, jadi yang seperti ini harusnya sudah terfasilitasi di sana, Dok. Nah, mungkin nanti terima kasih Dokter Yani sudah mengingatkan saya juga ya bahwa dulu itu kita sudah pernah diskusi soal ini di kita komite etik. Nah, sekarang kan kita ada CRU. Nanti coba kita akan ngobrol juga dengan Dokter Vincia, Dokter Ani, dan teman-teman untuk soal ini, Dok. Biar apa? Ya kayak tadi Dokter Yani bilang, pasiennya udah meninggal. Terus juga untuk inform consent kan juga, maksud pasien datang gitu atau kita yang ya itu kurang apa ya agak kurang praktis juga padahal itu tidak akan memberikan suatu risiko apa-apa ke pasien karena data yang diambil adalah data dari bagian dari pelayanan, data sekunder, dan yang penting memang di jurnal konsen itu harus sudah tersampaikan bahwa tentang kerahasiaan data sih, Dok. Jadi selama ada itu semua sih aman sih sebenarnya. Demikian dari saya. Iya. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Terima kasih. Nanti Ya, tak ingat juga tuh untuk kita obrolin lagi untuk iya. ya. Iya dokter, ya baik. Terima kasih banyak dokter Lucy. Makasih dokter Vincia. Terima kasih, Dokter Yani. Mungkin dari para peserta yang lain, apakah ada lagi yang mau bertanya? Mungkin bisa raise hand atau bisa tulis di kolom chat.
Mungkin Dokter Vincia kan kebetulan Dokter Vincia di CRU ya, sambil Iya, Dok. menunggu pertanyaan. Mungkin di sini bisa disampaikan ke teman-teman semua dan para adik-adik PPDS ini bahwa kalau mereka mengirimkan proposal, kira-kira apakah proposal itu bisa di-track nggak sih secara online gitu, misalnya untuk tahu, oh proposal ini sudah masuk ke EPK atau proposal ini sudah balik ke CRU lagi seperti itu, sehingga waktu waktu itu kan kita pinginnya bisa bisa di-track seperti itu ya. Tapi maksudnya Smart RSAB kita ini sudah punya kemampuan ke sana atau belum? Izin Dokter Lucy, mungkin kita juga bisa sekalian menyampaikan ya dok ya, sekalian menyampaikan bagaimana cara untuk mengajukan etik penelitian di RSAB. Jadi sekiranya kalau dari antara para peserta sekalian, dokter-dokter maupun non-dokter yang mau melakukan penelitian, penelitian klinis maupun penelitian non-klinis, tapi juga berhubungan dengan berhubungan dengan subjek, maka tetap harus mengajukan ethical approval. Nah, untuk pengajuan etik penelitian ini, kita memang sudah ada link khusus, dok. Tapi mohon maaf karena dadakan, jadi saya belum sempat ngebuka. Tapi nanti mungkin kalau memang dari para peserta yang akan melakukan pengajuan etik, nanti bisa japri ke saya atau bisa japri ke para staff CRU. Nanti kita akan bantu untuk share linknya. Kita akan pandu bagaimana step by step-nya untuk mengisi dokumennya. Nanti eh, mungkin kalau dibuka foldernya nanti mungkin ada yang bingung, oh saya harus bagaimana ini, saya harus download dokumen yang mana. Nah, nanti kita akan pandu. Nanti secara general nanti akan ada folder berisi dokumen-dokumen yang akan di-download, baik dokumen berupa form telaah untuk kita ngajuin ke etik komite etik maupun dokumen-dokumen lain yang esensial, misalnya dokumen yang berisi bahwa akan menjaga kerahasiaan, dokumen akan menyerahkan hasil penelitian, karena memang kadang masalahnya begitu ya, Dokter Lucia. Jadi kalau peneliti-peneliti kadang kalau mencari etik pasti ke kita, Dok. Tapi kalau udah selesai penelitian, kadang kita harus agak sedikit effort untuk mengejar mana laporannya. Nah, nanti setelah form-form itu terisi, nanti kita akan ada link untuk upload form itu. Setelah peneliti itu mengupload dokumen-dokumen itu ke dalam link itu, maka nanti tim dari CRU itu akan mengirimkan email berisi nomor protokol dari penelitian itu dan juga link untuk men-tracing, Dok. Jadi kita memang tidak men-tracing melalui link Smart RSAB, tapi kita memang masih manual memakai link luar untuk tracing. Dan di sana juga akan tercantum ini sebenarnya proposalnya itu atau telaah proposalnya itu sudah sampai di mana? Apakah mungkin oh ini masih di ini nih masih di CRU nih, bisa bisa nanti colek CRU, waduh ini CRU kenapa nih nggak kirim-kirim, atau mungkin oh ini proposalnya ini udah sampai di komite etik, atau mungkin oh ini ethical approval-nya udah keluar tapi memang untuk ethical approval jika sudah keluar, jika izin penelitiannya belum keluar, kita tetap belum boleh menjalankan penelitian, benar ya dok ya. Jadi memang penelitian itu boleh berjalan jika izin dan ethical approval-nya sudah ada. Jadi bisa di-track ya, Dokter Vincia, meskipun belum di web ya, tapi bisa di-track. Jadi kita sudah sekian langkah maju ke depan nih. Terima kasih, Dokter Vincia, untuk penjelasannya. Mungkin sambil menunggu teman-teman lain yang bertanya, Dok, mungkin saya mau bertanya dengan Dokter Lucy, sekiranya dari pengalaman Dokter Lucy sebagai reviewer, sebagai ketua komite etik, sebenarnya apa sih kesalahan yang paling sering dilakukan oleh peneliti sehingga proposalnya itu diminta untuk ditunda atau dikembalikan untuk revisi atau bahkan ditolak, Dok? Apa kira-kira kesalahan yang paling banyak, Dok? Ya, baik. Terima kasih, Dokter Vincia. Pertanyaannya bagus dan sangat aplikatif ya. Jadi, alasan sering di approval-nya bukan ditolak, tapi lebih tepatnya ditunda ya.
ditunda itu atau perlu ada beberapa hal revisi atau tambahan, itu yang paling sering adalah inform consent yang nggak lengkap, ya. Jadi inform consent yang tidak ada beberapa narasi-narasi yang tadi saya sampaikan tadi, ya. Kemudian ini sangat simpel sekali karena justru ini yang suka di-ignore, ya. Kayaknya ini yang penting ada inform consent aja, terserah isinya seperti apa, tetapi justru disitulah kita suka menilai banget inform consent-nya itu sudah lengkap atau belum. Kemudian yang kedua selain itu adalah metodologinya. Jadi metodologinya kadang-kadang tidak sesuai dengan metodologi yang ada tidak sesuai dengan tujuan penelitian itu. Sehingga yang kita sarankan kadang-kadang itu misalnya coba disarankan untuk misalnya metodologinya dilakukan suatu perubahan, coba didiskusikan dengan pembimbing seperti itu. Kurang lebih sih itu yang paling sering. Nah, tolong kalau misalnya sudah ada saran-saran perbaikan seperti ini, agar perbaikannya dilakukan dengan cepat, jangan ditunda supaya kita juga bisa segera untuk melakukan telaah ulang lagi gitu, apakah ini sudah betul apa enggak. Seperti itu, Dr. Vincia. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Jadi, mudah-mudahan melalui pelatihan, melalui bimbingan hari ini, mudah-mudahan nanti kalau peneliti mengupload proposal penelitian, nanti mudah-mudahan lebih banyak yang tidak perlu revisi ya, Dok, ya. Jadi bisa one shot sekali langsung Betul, diterima ethical approval-nya. betul. Mungkin dari saya satu lagi, Dok. Ya, Ini kan silakan. kita kan RSAB, harapan kita kan rumah sakit khusus anak bunda, di mana kan memang subjek-subjeknya itu adalah vulnerable subject, ibu hamil, eh, bayi-bayi atau anak kecil. Nah, sebenarnya ada concern-concern khusus yang harus dipertimbangkan oleh peneliti nggak ya, Dok, dalam melakukan penelitian ini supaya supaya balik lagi supaya penelitian ini bisa berjalan, supaya bisa pengajuannya itu bisa lancar, Dok. Iya, tentu fokusnya adalah sesuatu hal yang berkaitan dengan ketidaknyamanan atau risiko yang dialami oleh subjek itu, ya. Karena kalau yang bukan vulnerable subject kan, kalau mereka akan bisa langsung protes kan. Tetapi karena ini vulnerable subject, intinya kan mereka tidak bisa protes karena mereka pada posisi yang butuh, mereka pada posisi yang tidak tahu, mereka pada posisi yang tidak serba inferior, ya, seperti itu. Nah, sehingga fokusnya adalah risikonya, terutama yang berkaitan dengan kalau penelitian merupakan penelitian yang intervensi. Misalnya misalnya taruhlah bukan intervensi dalam hal pemberian obat, tetapi misalnya pengambilan darah, misalnya. Jadi tolong aspek-aspek pengambilan darah ini harus dilihat. Ini yang suka sering dilupakan. Jadi eh, darah itu, apalagi kalau misalnya ini kebetulan misalnya pas pada penelitian pada neonatus, bayinya kecil, tentu dipertimbangkan berapa volume darah yang bisa diterima, ditolerir untuk pengambilan darah. Kemudian yang kedua, aspek pengambilan darah itu sebaiknya disesuaikan dengan layanan sehari-hari. Jadi kalau pas lagi layanannya memang dia sedang pengambilan darah, jadi sekalian darahnya. Jadi jangan karena penelitian darah harus diambil beberapa kali, akibatnya bayi tersebut ditusuk-tusuk beberapa kali. Jadi itu adalah faktor yang mesti diperhatikan. Terus eh, juga jangan dilupakan misalnya penelitian untuk terapi obat-obatan misalnya. Itu harus benar dilihat bagaimana kita melakukan suatu monitoring efek samping atau komplikasi yang mungkin terjadi pada pasien bayi anak atau ibu, ya terutama pada ibu hamil. Karena ada janinnya, ya kan, jadi bisa kena kedua dua subjek, ya. Jadi itu terutama yang harus dilihat dalam hal bagaimana kita meminimalisir risiko. Seperti itu, Dokter Vincia. Dan inform consent sekali lagi. Inform consentnya harus jelas.
Jadi tadi tuh saya agak tergelitik dikit mengenai volume darah ya dok. Nah, apakah eh, ada protokol khusus mengenai volume darah yang boleh kita ambil dari seorang subjek? Misalnya, apakah ada ketentuan khusus? Oh, bayi umur sekian sampai sekian hanya boleh diambil volumenya sekian, atau mungkin oh dewasa boleh diambil sampai dengan sekian. Apakah ada ketentuan khusus? Tidak ya dokter ya? Kalau pada pasien dewasa masih agak leluasa ya, karena mungkin 10-15 cc itu akan aman ya buat buat pasien dewasa. Tetapi kalau pada pasien anak, terutama pada bayi itu yang agak bermasalah. Karena taruhlah pasien anak yang sakitnya berat seperti misalnya dirawat di intensive care atau pasien-pasien neonatus. Karena pasien-pasien taruhlah yang anak dulu ya, dia dirawat di intensive care ini kan pasti sudah dengan beberapa kali pengambilan darah layanan itu ya, sehingga si peneliti itu harus berkomunikasi dengan dokternya apakah waktu pengambilan ini memang sudah cocok dengan layanan kesehatan sesuai dengan pengambilan darah mereka dan jadinya totalnya darahnya berapa kan itu tadi pertanyaannya. Jadi tidak hanya jumlah namun juga waktu ya. Kemudian yang kedua eh, tentang jumlah sampel darah yang diambil. Kalau kalau secara saya katakan tidak ada batasan yang mengatakan pada anak sekian sampai sekian atau berat badan sekian kilo sampai sekian kilo harus sekian cc gitu sih tidak ada. Tetapi bisa digambarkan bahwa seperti contoh pasien bayi misalnya neonatus bahwa bayi itu akan mengalami shock bila dia mengalami suatu pengambilan darah taruhlah sebanyak 25 cc per kilo dia akan kehilangan darah sebanyak itu. eh, dia itu akan mengalami shock. Tentu kita tidak akan mengambil darah sampai dia shock kan. Nah, tetapi ada situasi yang dia bisa menjadi pre-shock gitu misalnya. Jadi kalau neonatus itu taruhlah beratnya 1 kilo. Berat 1 kilo ini kan berarti volume tubuhnya dia sekitar 80 cc per kilo. Jadi berarti volume darah tubuhnya dia itu adalah 80 cc, 80 sampai 90 cc. Nah, tentu kalau 80 cc ini kita ambil eh, 25 cc per kilo itu kan secara umum. Kalau 25 cc per kilo pada bayi 25 cc ini kan sudah seperempatnya ya. Tentu itu tentu tidak kita sarankan. Biasanya pada bayi-bayi kecil seperti ini kita jaga pengambilan darahnya itu sekali pengambilan darah itu tidak lebih dari 3 cc. Jadi 3 cc itu kan berarti sekitar 5% ya, 5% dari volume darah tubuh dia. Jadi ya mungkin lebih kurang volume darah untuk anak sekitar 5%. Jadi kalau anaknya beratnya sekitar 20 kilo, berarti kan volume tubuhnya sekitar berapa tuh? 1.600. Jadi kalau 5%-nya adalah 5 kali 16, berarti sekitar 5, 5, 6, 8, ya sekitar 10 cc pada anak. Tapi kalau pada neonatus mungkin terbatas 3 cc. Oleh sebab itu, Hmm, sangat diperlukan suatu teknik laboratorium yang memadai sehingga pemeriksaan-pemeriksaan itu tidak memerlukan pengambilan darah yang banyak. Eh, jadi dalam hal melakukan suatu penelitian kita jangan asal melakukan pengambilan darah sekian cc untuk cek lab ini. Dianggapnya sekitar 3 cc itu sudah cukup. Ternyata dia lupa bahwa 3 cc ini pada saat yang sama di layanan juga sudah ngambil nih 2 cc. Jadi total bisa 5 cc pada darah si bayi itu diambil. Jadi yang aspek-aspek yang seperti ini harus ditimbang betul. Ya, demikian Dokter Vincian. Baik, Dokter Lucy. Apakah dari peserta ada yang mau bertanya? Boleh raise hand.
Mungkin kalau dari peserta masih belum kepikir atau biasanya nanti itu kan pertanyaan akan terpikirkan kalau sudah mulai mau akan membuat suatu penelitian atau presentasi atau publikasi sesuatu, eh, bisa 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 tanya langsung ke kita komite etik, bisa langsung tanya ke saya atau lewat Dr. Vincia bisa, ya, karena Dr. Vincia sangat erat sekali komunikasinya dengan kita, dan salah satu CRU kita itu pun juga anggota dari KEPK juga. Jadi saya rasa bisa, apa namanya, pertanyaan itu bisa disampaikan nanti juga bisa. Tapi yang paling penting adalah beberapa poin-poin yang harus diketahui pada saat akan melakukan suatu penelitian. Karena eh, izin telaah etika ini sesuatu hal yang pasti akan melalui CRU dan KIPK, sehingga eh, hal-hal yang tadi, pesan-pesan untuk peneliti tolong untuk diperhatikan supaya nanti pada saat akan mengajukan itu semua di di list ya. Oh, ini sudah mana yang belum, seperti itu. Ya, dan jangan lupa juga untuk berkomunikasi dengan pembimbingnya. Misalnya kalau penelitian ini sifatnya uji klinik, jadi mesti berkonsultasi dengan pembimbingnya bahwa ini visible apa enggak dengan metodologi seperti ini, seperti itu. Mungkin itu sih pesan saya, Dr. Vinci, ya. Ya, Dok. Baik, Dokter Lucy, terima kasih banyak. Mungkin karena eh, ini kan peserta-peserta itu memang kita baru mulai dari pembuatan proposal, jadi mungkin belum sampai kepada kita mau masukkan ke komite etik. Nanti mungkin jika memang pesertanya memang eh, sudah selesai proposalnya, mau ngajuin ke komite etik, nah baru mungkin muncul kendala-kendala kecil, nah nanti mungkin akan lebih banyak komunikasi kembali pada saat itu. Untuk saat ini mungkin demikian. Terima kasih banyak kepada Dr. Lucy atas ilmu yang sudah Dr. Lucy berikan kepada kami. Jadi kami lebih paham bagaimana caranya pengajuan ke komite etik, apa tips and triknya supaya penelitian itu, proposal itu bisa one shot, tidak usah revisi-revisi lagi. Ini selanjutnya kita akan lanjutkan dengan sesi foto bersama. Mungkin dari para peserta boleh dinyalakan kameranya dulu. Mungkin para peserta boleh menyalakan kamera. Nah, kita mungkin akan mulai dari mulai dari page 1, boleh dibantu dari tim CRU. Boleh dong. 1, 2, 3. Nih. Iya. Halaman 2 mungkin. Ya, halaman 2. 1, 2, 3. 1, 2. Tinggal ada kualifikasi dosen. Apakah ada halaman kita? Ada halaman 3, Mbak Rana? Enggak, cuma 2 aja dong. Cukup. Oke, Ya. terima kasih. Sebelum kita tutup, Dr. Lucy, apakah ada closing statement lagi, Dok? Terima kasih, Dr. Vincia. Sudah tadi closing statementnya yang barusan tadi. Itu Oke, sekalian baik. closing statement dari saya. Untuk teman-teman sekian, semua peserta sekalian, mungkin ini terakhir, sekiranya yang belum absen mungkin boleh dibantu absen dari link ataupun dari barcode ya. Sekian workshop pada siang hari ini. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Jangan lupa untuk menghadiri pertemuan research yang selanjutnya. Nanti kita akan kabarin kembali di WA Group. Terima kasih kepada Dr. Lucy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Dokter Lucy. Terima kasih Dokter Lydia, semuanya. Terima kasih. Terima kasih semua.